Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Zakaria dengan NIM D141201060 dan rekan saya Muhammad Taufik Gairawan Asdiki dengan NIM D10412111062. Ada Gabriel Gavin Kaisarius dengan NIM D10412111064. Ada Martinus Yodi dengan NIM D10412111069. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang algoritma Banker. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Desipta Isna Ulum Eskom MKOM yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Materi yang akan dibahas ada algoritma Banker, algoritma safety, algoritma resort request, dan contoh algoritma. Baiklah, saya akan menjelaskan algoritma Banker. Algoritma Banker adalah suatu metode untuk mengatasi deadlock yang dikemukakan oleh Dijkstra. Algoritma ini disebut Banker karena memudahkan banker di sebuah kota kecil yang berhubungan dengan kesimpulan nasabah yang memohon kredit pinjaman, atau dianalogikan sebagai berikut. Sistem operasi ibaratkan sebagai bank, resort ibaratkan sebagai uang, proses ibaratkan sebagai nasabah. Cara kerja algoritma Banker: mempertimbangkan permintaan pinjaman yang diajukan oleh nasabah tersebut sesuai dengan uang yang dimiliki oleh bank, sekaligus mempertimbangkan jumlah pinjaman yang akan diajukan oleh nasabah tersebut nasabah yang lainnya. Setiap nasabah memiliki batas kredit, dan apabila nasabah telah mencapai batas kredit pinjaman, maka diasumsikan bahwa nasabah tersebut telah menyelesaikan bisnisnya dan dapat mengembalikan pinjamannya kepada bank. Jangan sampai dana yang ada pada bank habis dan tidak dapat melakukan pinjaman lagi. Baik, selanjutnya saya Martinus Yodi akan menjelaskan mengenai algoritma safety. Algoritma safety adalah cara yang dipakai oleh banker untuk memeriksa keadaan sistem setelah peminjaman, apakah berada dalam keadaan kondisi safe atau tidak. Algoritma safety selalu menginginkan kondisi sistem dalam keadaan aman, karena penjagaan yang dilakukan oleh algoritma safety adalah dengan menanyakan suatu proses apakah proses sudah dalam keadaan selesai atau belum, dengan membandingkan waktu proses dan lamanya eksekusi proses, dan melihat apakah kondisi sistem dalam keadaan aman atau deadlock. Cara kerja pencegahan dari algoritma ini adalah, algoritma ini akan menanyakan suatu proses yang sedang berjalan apakah sudah selesai atau masih berjalan. Dengan menggunakan berbagai perbandingan antara proses waktu selama pengeksekusian, dapat disimpulkan apakah sistem operasi dalam keadaan aman atau deadlock. Jika proses sedang dalam keadaan berjalan, maka proses lain harus menunggu proses yang sedang berjalan tersebut selesai. Setelah itu, proses lain dapat berjalan. Sehingga dengan demikian terjadinya deadlock sangat kecil dan sistem dapat berjalan secara aman. Selanjutnya ada algoritma resource request. Algoritma ini digunakan bankir untuk menentukan apakah peminjaman sumber daya ini disetujui atau tidak. Algoritma ini dieksekusi oleh sistem setiap adanya permintaan peminjaman atas sumber daya oleh proses. Implementasi algoritma ini adalah dengan berpura-pura memberikan pinjaman kepada proses dan menganalisis keadaan setelah peminjaman dengan safety algorithm. Apabila menghasilkan keadaan safe, maka pinjaman itu akan disetujui. Bila tidak, maka pinjaman akan diblokir atau ditunda. Selanjutnya ada langkah kerja algoritma resource request. Yang pertama, kita membuat PI itu merequest resource. Dan selanjutnya, jika request ini kurang dari atau sama dengan need, maka akan melanjutkan ke langkah selanjutnya. Jika tidak, maka akan error karena proses telah melebihi klaim maksimum. Dan langkah selanjutnya itu, jika request kurang dari sama dengan available,
maka akan melanjutkan ke langkah selanjutnya. Jika tidak, maka proses PI itu harus menunggu karena resource tidak tersedia. Langkah selanjutnya, kita membuat sistem menjadi seakan-akan telah mengalokasikan resource yang diminta untuk proses PI dengan memodifikasikan statusnya menjadi sebagai berikut. Yang pertama, available ini menjadi available dikurang request. Yang kedua, allocation menjadi allocation ditambah request. Dan yang terakhir, need sama dengan kita ubah menjadi need dikurang request. Nah, selanjutnya ini, jika hasil resource allocation-nya itu berada di kondisi safe state, maka transaksi itu telah selesai dan resource proses PI itu dapat dialokasikan. Namun jika tidak, maka PI ini harus menunggu request kembali dan kondisi old state itu resource allocation-nya akan dipulihkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh algoritma Banker. Diberikan sebuah sistem yang terdiri dari 5 proses, dari P0 hingga P4. Terdapat 3 tipe resource, yaitu A yang memiliki 10 resource instance, B yang memiliki 5 resource instance, dan C yang memiliki 7 resource instance. Digambarkan seperti tabel di samping kanan. Tabel ini terdiri dari proses, allocation, max, dan available. Tabel samping kiri menggambarkan matriks need yang didefinisikan dari need I sama dengan max I dikurang allocation I. Kemudian untuk mengecek apakah sistem tersebut adalah safe state atau tidak, kita gunakan algoritma safety. Langkah pertama itu adalah menginisialisasi work itu sebagai available, yaitu 332. Kemudian kita menginisialisasikan setiap proses itu adalah false. Lalu kita menjalankan pada setiap proses dan kita akan mengecek apakah nilai need dari proses itu nilainya kurang dari work. Jika iya, maka proses itu akan disimpan pada safe sequence. Jika tidak, maka kita akan skip ke proses berikutnya, dan untuk proses tersebut akan menunggu hingga proses terakhir dijalankan. Oke. Pengecekan dilakukan sampai hingga semua proses itu bernilai true. Jika semua proses bernilai true, maka sistem tersebut berada dalam safe state. Dengan safe sequence-nya itu adalah P1, P3, P4, P0, dan P2. Kemudian, misalkan sekarang proses P1 meminta resource instant tambahan dari tipe A hanya 1 dan dari tipe C sebanyak 2. Jadi request 1 itu adalah 1, 0, dan 2. Nah, untuk menentukannya kita menggunakan algoritma resource request. Langkah pertama itu adalah dengan mengecek apakah nilai dari request itu kurang dari need pada proses 1. Jika iya, maka kita lanjut ke step 2, yaitu kita mengecek apakah request itu nilai lebih kecil atau kurang dari available. Nah, jika iya, maka kita lanjut ke step 3, yaitu kita mengupdate nilai available dengan mengurangkan dengan request 1. Lalu kemudian kita mengupdate nilai allocation dengan menambahkan nilai request. Kemudian kita mengupdate nilai need, yaitu dengan mengurangkan nilai request. Yaitu jadi untuk proses 1 itu nilai allocation-nya menjadi 302, untuk need jadi 020, dan available itu menjadi 230. Lalu kita mengecek apakah sistem yang telah menjalankan resource request tadi itu tetap safe state atau tidak. Nah, kita menjalankan algoritma safety. Sama seperti sebelumnya, kita mengecek setiap proses apakah ia berjalan safe atau tidak. Dan sampai hingga setiap proses itu bernilai true, maka sistem tersebut kita nyatakan sebagai safe state. Dengan safe sequence itu P1, P3, P4, P0, dan P2. Jadi, untuk kesimpulannya, ini deadlock itu dapat diatasi dengan menggunakan algoritma Banker yang dimodelkan dengan banker yang berhubungan dengan nasabah yang memohon akan pinjaman. Analogi ini digunakan untuk menjelaskan sebuah sistem operasi yang mana di dalamnya itu terdapat proses yang meminta resource. Selain itu, algoritma safety dan juga resource request ini digunakan untuk membantu mengatasi deadlock
dengan cara memastikan apakah pengalokasian resource ini boleh dilakukan atau tidak, dan jika boleh, apakah sistem ini dalam keadaan aman setelah mengalokasikan resource tersebut. Berikut penjelasan dari kelompok kami mengenai algoritma Banker ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan kami. Sekali lagi, sekian dan juga terima kasih.